Seseorang yang membenci Halo kamu. sayang, selamat malam. Semoga kamu diberikan kesehatan lahir batin, kebahagiaan luar dalam, dilancarkan rezekinya kamu, didamaikan jiwa kamu, dibukakan aura positifnya kamu. Amin. Oke. Seperti apa seseorang yang membenci kamu? Seperti apa seseorang yang membenci kamu? Seseorang ini hidupnya sebetulnya jauh lebih buruk dari kamu. Seseorang ini punya masa lalu yang kelam. Seseorang ini kehidupannya juga gak terlalu kaya, juga gak terlalu bahagia. Seseorang ini orang yang memang kayak kurang diberkahi sama Tuhan gitu ya, karena ini orang gak bersyukur gitu. Ini orang yang membenci kamu, ya. Aku ngelihatnya di sini orangnya gak terlalu gemuk ya. Orang ini selalu mendapati masalah. Orang ini selalu menemukan masalah dalam hidupnya dia. Banyak ketakutan yang dia rasakan, ya. Dan aku juga ngelihat ini orang selalu berusaha menjatuhkan kamu dengan cara apapun supaya kamu itu jatuh hidupnya. Karena aku ngeliatnya di sini tuh dia susah payah untuk menjatuhkan kamu melalui cara apapun, dengan upaya apapun. Dia hanya berharap kehidupan kamu itu hancur. Seseorang yang membenci kamu ini kehidupannya memang gak lebih baik dari kamu. Dan aku ngelihat di sini ini orang bermuka dua, ya. Dia berusaha kayak sok baik di depan kamu, dan juga penuh dengan kebohongan nih orang, manipulasi. Baik di depan kamu, busuk di belakang kamu. Seseorang yang membenci kamu, ya ini kamu harus lebih hati-hati. Ini bukan orang jauh, ya. Bukan orang jauh di sini. Aku melihat di sini dia tuh pinter banget, licik-picik pinter, ya. Dan aku melihatnya dia pinter mempermainkan perasaan kamu dan menyembunyikan perasaan yang sesungguhnya tentang kebencian dia terhadap kamu. Seseorang yang membenci kamu berusaha keras untuk merusak hubungan kamu. Berusaha keras untuk merebut kebahagiaan kamu. Seseorang yang membencimu ini gak suka ngelihat kamu tuh bahagia, gak suka ngelihat kamu tuh seneng gitu ya. Apalagi kalau dia ngelihat kamu punya pasangan, dia kayak gak seneng gitu, gak demen. Intinya kalau kamu punya pasangan, jangan sampai kamu kenalin sama ini orang. Kalau bisa kamu punya pasangan, ya udah kamu genggemin sendiri aja lah kayak gitu. Jangan perlu dikenalin gitu. Nggak apa-apa kalau kamu upload di sosmed, kan nggak ada yang tahu. Maksudnya nggak ketemu langsung kan. Intinya nggak perlu deh, nggak penting gitu kamu kenalin sama seseorang ini gitu ya. Teman lah ya. Karena seseorang yang membencimu, seseorang yang nggak suka dengan kamu, dia tuh iri sama kamu. Dia sirik sama kamu, ya. Apalagi ngelihat kamu itu bahagia. Karena aku ngeliatnya di sini kamu terlihat bahagia banget, seneng banget gitu. Ketika kamu menjalin sebuah hubungan sama seseorang, dan ini orang makin panas. Aku juga ngelihat di sini orangnya kayak benar-benar bertopeng ya. Mungkin dia baik gitu ya sama kamu, atau siapalah kayak gitu. Aku ngelihatnya di sini tuh kayak dia berpura-pura baik sama kamu. Ternyata itu hanya formalitas untuk supaya menarik perhatian kamu, supaya kamu tuh nggak berpikir negatif sama dia gitu. Sebetulnya dia nggak ikhlas dalam menjalankan sesuatu, ya, entah ke kamu atau ke siapalah kayak gitu. Aku ngelihatnya di sini tuh orangnya sebetulnya kasihan sih. Orang yang pembenci kamu ini aku ngelihatnya kasihan ya. Dia sedang ditimpa oleh masalah, konflik ya. Banyak konflik yang terjadi dalam kehidupannya dia, ya.
persaingan dalam hidupnya dia. Sebenarnya gak ada saingan, dia sendiri yang merasa kayak tersaingin. Jadi dia ngerasa orang-orang di sekitar dia itu merasa menjadi saingan dia gitu. Aku ngeliatnya kayak gitu. Jujur ya, ini orang lagi mendapati kesusahan, habis dipecat kerjaan atau kerjaannya sedang seret, ya, benar-benar kayak berhenti total, ya, entah itu keberuntungannya dia atau apalah. Aku ngelihatnya di sini kayak dia udah capek mau ngerjain kamu. Selama ini dia ngerjain kamu lewat jalur belakang. Kok nggak mempan-mempan ya? Ada beberapa yang memang sudah ngena ke kamu, tapi di sini aku melihat beberapa dari kalian kok nggak nembus badanmu ya, kok nggak nembus ya, kok kamu masih bahagia aja gitu. Dia udah bisa-bisa nih uang nih, ya, udah buat pergi ke dukun, kemana gitu ya. Ada hubungannya dengan dukun ilmu hitam. Intinya ada hubungannya dengan ilmu hitam di sini. Main belakang kan, lewat jalur belakang. Kayak udah capek, duitnya udah habis, kan saat ini dia lagi kemarin buang-buang duit, ya kan, buat seseorang yang maksudnya buat orang pintar itu, dukun itu, karena ini yang diambil nih ilmu hitam, ya, seperti itu. Dan kok nggak tembus-tembus ke kamu, kok kamu nggak susah ya, kok kamu nggak menderita ya, karena kamu menunjukkan diri kamu ke mereka, kebahagiaan kamu gitu. Bagus sih. Dan di sini kayak dia yang membenci kamu ini kayak capek. Kok jadi kayak gini gitu. Uang udah habis. Pikiran dia stres. Karena udah nggak bisa ngalahin kamu. Kamu nggak ngapa-ngapain aja, dia kebakaran jenggot gitu. Apalagi kamu ngapa-ngapain gitu. Kamu cuma ngejalanin kehidupan kamu, tapi ini orang pembenci kamu ini sirik, dengki sama kamu. Dan apa yang terjadi orang yang membenci kamu ini? Aku melihat di sini dia sedang dihadapkan dengan sebuah pilihan. Mau tobat atau mau terus lanjut ngerjain kesalahan, jahatin kamu terus. Kalau dia mau lanjut ngejahatin kamu terus, habislah sudah hidupnya dia. Ya, uang habis, pikirannya stres. Ya kenapa nggak ada? Gimana ya? Karena dia ngabisin duit untuk ngerjain kamu, jahatin kamu, bikin kamu sakit lah, bikin kamu kerjaannya tertutup lah. Beberapa dari kalian ada yang tembus, beberapa dari kalian ada yang enggak. Nah, yang nggak nembus ke kamu ini capek. Kalau yang udah nembus ke kamu, ya, kejahatan-kejahatan dia, senang dia, ya, senang. Jadi di sini dia kayak lagi mikir, nih gue mau lanjut jahatin lo atau enggak nih, gitu. Jadi dia lagi bingung nih. Dia masih mau lanjut jahatin kamu dan rela membuang uangnya dia untuk jahatin kamu, atau dia sadar tobat, ya, sebelum terlambat gitu. Jadi di sini dia kayak dihadapkan dengan dua pilihan, ya. Aku ngelihatnya di sini, jujur ya, dia banyak ketakutan dalam hidupnya dia. Dia banyak ketakutan di dalam hidupnya dia. Dia nggak bersyukur sih ya. Padahal dia, ya, kalau misalkan dia nggak jahat sama kamu ya, sebetulnya kalau kehidupannya dia lurus-lurus aja, aku ngelihatnya di sini justru dia diberkati gitu loh. Tapi karena ini orang kan sirik, iri, dengki dengan apa yang keberhasilan dalam hidup kamu, dengan apa yang kamu capai, jadi dia kayak gitu, ya. Dan aku juga ngeliat di sini dia sedih, dia mikir, ada rasa menyesal, aduh habis uangku nih gitu, ya. Kayak dia tuh ngelakuin kesalahan yang besar, dia nyesel. Iyalah, bukan besar lagi, udah besar banget, gede banget ya. Berapa gunung tuh kesalahan dia untuk jahatin kamu. Udah beberapa tahun, udah hampir kurang lebih 5 tahun nih jahatin kamu, ya. Ada yang lebih kurang lebih dari 5 tahun. Ada yang jahatin kamu. Ini general, energinya bisa, resonnya bisa enggak, ya. Buat kamu yang ketarik aja energinya. Jadi ini orang yang jahatin kamu sedih saat ini, nyesel, ya. Ya, selama ini dia cuman mementingkan egonya dia, waktunya dihabiskan untuk jahatin kamu, ya. Akhirnya di sini kayak dia mikir,
mau tobat